ya Bapak mengganggu aktivitas Bapak hari ini. Saya kenalkan, nama saya Amelia Anwar Bapak, saya dari SMA 15. Kebetulan kami ada tugas CDP Angkatan 9, itu mewawancarai kepala sekolah. Kebetulan saya datang ke SMP 101 ingin mewawancarai Bapak tentang apa ya itu Pak, tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Boleh kan Bapak? Alhamdulillah, terima kasih ya Bapak meluangkan waktunya. Yang saya mau pertanyakan, Bapak mungkin dalam mengambil keputusan selama di kepala sekolah, mungkin menghadapi dua pilihan ya Pak ya, ada dilema etika dan moral ya Pak. Menurut Bapak caranya gimana sih mengidentifikasinya antara dua tersebut? Dari banyak kasus yang saya tangani sebagai contoh adalah kasus seorang ibu yang tidak hadir di sekolah, kemudian dia ada alasan yang panjang yaitu sakit. Kan satu hal yang memang mengganggu proses belajar mengajar, sementara belum mendapatkan hasil. Dan alhamdulillah saya coba untuk mencari jalan keluar. Itu karena melihat menerima aspek itu. Ketika orang sakit, maka orang ini kan harus ada. Ketika sang bertugas juga ada alasan pada yang lain, saya nggak mungkin orang kasih tugas tanpa adanya SK. SK itu harus punya dasar juga. Ini yang saya lakukan adalah mengidentifikasi kasus ini dengan melihat aspek hukumnya, aspek sosialnya. Karena apa? Ini akan menjadi kecemburuan orang lain di sekolah. Enak dong, nggak ngajar, nggak ada itu. Ini kan masalah moral yang luar biasa gitu. Kan antara dia sebagai pegawai kan harus ada balas prestasi. Dia melakukan prestasi, maka kita akan memberikan apa yang menjadi hak dia. Maka apa? Kita dekati dari berbagai aspek psikologi, aspek hukum, aspek agama. Untuk apa? Untuk agar orang ini bisa menjalankan tugas kembali dengan keterbatasannya. Karena orang ini sakit. Analisis tadi ya mana yang harus kita selesaikan dulu. Kemudian pasti ya orang sakit harus ya kan, untuk karena sakitnya ini panjang pasti harus ada keputusan yang jelas, yang pasti. Lewat apa? Lewat cuti misalnya. Cuti ini berbulan apa lagi? Alhamdulillah selesai itu. Jadi dari 3 bulan itu lalu bisa selesai. Yang satu dulu, yang satu bisa mengajar. Kemudian ketika dia perusahaan pasang ini ternyata meninggal dan satu lagi alhamdulillah sekarang sudah mulai hadir sekolah walaupun ada waktu untuk berobat. Jadi kalau itu Bapak mengidentifikasi berdasarkan situasi dan kondisi yang Bapak ada dulu. Dan selanjutnya Bapak dalam mengambil keputusan itu gimana caranya dari proses tersebut? Itu kita melihat apa namanya tingkatannya. Karena apa? Pasti ada peran-peran yang harus kita coba tingkatkan. Misalnya kita berkonsultasi apa sakit hati. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan apa namanya juga kita berkonsultasi dengan teman-teman. Mana nih riwayatnya nih? Jadi, semua yang punya peran itu saya juga untuk mencari informasinya, komunikasinya, karena komunikasi itu jadi bagian penting dalam berbagai
Bapak komunikasi dulu ya, mungkin serta manajemen, Komunikasi mulai hubungan dengan guru dengan yang orang semua yang terlibat. lalu boleh tanya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang akan melakukan? Pasti kita punya yang namanya Ya. aturan itu menjadi bahan pertimbangan. Kita juga punya ada yang namanya pos. Jadi ada operasional standar untuk masalah. Nah, dengan seperti itu kita akan bisa mengurutkan peristiwa penanganan, sehingga apa, kita antara pihak yang terlibat itu kita memahami betul apa yang bisa dilakukan dengan masalah tadi. Misalnya ada anak yang masalah yang nggak hadir-hadir, kita kan melihat, ya kan, di situ ada orang kelas, ada orang TK, ada peran orang tua, ada peran wakil, ada peran sekolah. Itu kita fungsikan dalam rangka apa? Mencari namanya informasi yang lebih detail. Termasuk juga peran dari anak ini, karena yang jadi masalah anak. Itu menggali sebab-akibatnya, kemudian bagaimana masalahnya yang bisa kita lakukan, dan pelakuan misalnya. Contoh misalnya, saya punya kasus anak, ini nggak hadir di sekolah. Kalau dia minta berangkat, dia namanya dan sampai di puskes. Dia puskes, anak ini enggak, karena anak ini nggak mau berbicara, ya. Jadi kita coba gitu. Oh, kalau ikut, kita jangan ngasih pertanyaan yang sifatnya mereka nggak ngangguk, ya. Terus sifatnya pertanyaan itu apanya geleng, sehingga Pak biar dia bercerita. Untuk apa? Untuk membuka komunikasi. Biar ternyata masih belum juga. Nah, ini apa? Tradisional dirujuk ke ini gagal, baru juga ke rumah sakit jiwa. Apa rumah sakit jiwa itu? Ada ikut yang tidak online ya. Kemudian coba lagi. Jadi prinsipnya kita memberikan perlakuan pada anak ini sesuai dengan kondisi. Hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan? Yang hal efektif atau yang paling utama? Jadi tadi ya, komunikasi itu kan tujuannya mencari informasi. Kita menganalisis masalah ini secara mendalam, melihat hubungan satu dengan yang lain. Kemudian setelah itu kita memberikan perlakuan, identifikasi apakah perlakuan itu tepat atau tidak, ada nggak bisa dijangkau nggak perlakuan yang kita berikan. Jadi dengan semua informasi itulah kita akan mencoba menangani masalah itu secara sehat. Kenapa? Kita nggak bisa mencampur adukan antara prasangka dengan ilmu. Nah, informasi kan dibutuhkan dalam mendapatkan ilmu. Tidak boleh campur aduk antara prasangka kita sama dengan ilmu yang kita dapat dari mempelajari masalah. Jadi informasi yang penting ya Pak, Iya. data yang penting. Maka keterlibatan orang itu juga penting dalam rangka apa, menggali informasi dari temannya, dari adiknya, dari orang tuanya, dari guru yang ajar, sehingga kita bisa mengambil keputusan itu dengan melihat hubungan secara akibat orang ini. Oh, ternyata mungkin ini anak ini membutuhkan perhatian dari orang tua misalnya. Nah, itu dari mana informasinya? Ya dari orang-orang yang dekat dengan dia, atau orang-orang yang terlibat dengan masalah dia. Bapak boleh tanya lagi nih,
selama Bapak ngambil keputusan tantangan, tantangan Bapak dalam mengambil itu apa? Ada nggak tantangan dalam mengambil keputusan itu? Sering. Tantangan itu kadang datang dari mana? Banyak ya. Dari banyak. Satu itu adalah yang jadi masalah adalah orang cepat mengambil kesimpulan. Ya, tanpa dasar atau bahkan hanya dengan prasangka. Sehingga apa? Hal seperti itu kan bisa menimbulkan efek pada orang yang kita tangani atau keluarganya. Ya. Nah, kalau seperti itu efeknya apa? Komunikasi menjadi tidak baik. Padahal yang sangat penting adalah dalam kehidupan sosial seperti ini adalah komunikasi. Karena dengan komunikasi kita dapatkan informasi. Nah, komunikasi yang benar itu kalau kita sudah meninggalkan semua prasangka, pikiran-pikiran negatif kita, jangan sampai. Ini informasi itu benar-benar yang jernih, jangan sampai informasi itu dikacaukan oleh hanya prasangka kita. Ini kalau anak ini dibiarkan, nanti akan jadi masalah buat yang lain. Sesuatu yang akan datang bukan ini kita. Tantangannya itu kita harus informasinya harus betul-betul ya Pak ya, sama menerima informasi yang nggak ini ya Pak. Iya, tidak valid. Orang itu bisa coba dipakaikan duduknya dengan baik, sampai dia dengan prasangkanya, dengan jangan. Kenapa? Setiap masalah pasti ada sebab akibat, dan sebab akibat itu nanti bisa diusut. Nah, kalau itu campur aduk antara informasi dengan prasangka dengan kacau gitu. Boleh Pak, ini lagi Pak ya Pak. Bukan ada tantangan tuh. Lalu Bapak membuat penyelesaian tuh gimana? Menyelesaikan suatu kasus. Apakah Bapak ambil keputusan sendiri atau ada waktu tertentu gitu? Bapak mau mungkin hari ini atau besok atau mau dengan pihak manajemen sekolah gitu? Gimana menyelesaikan? Ada di sekolah itu pasti ada pos. Sehingga buat kita perlu juga didasarkan pada pos yang sudah kita buat. Tapi ada satu saat kita harus menangani langsung di tempat. Contoh ketika ada anak yang membahayakan dirinya, kan kita nggak bisa pakai pos. Atau ketika masalahnya itu besar, maka kita perlu komunikasi dengan pihak-pihak lain. Dan itu kan kita tidak kadang bisa dibatasi oleh waktu. Ya. Kenapa? Pasti ada jarak, ada masalah hambatan, barrier ya. Dan kita juga harus menata itu. Menata itu dengan nggak harus lihat masalah cepat, ya nggak bisa. Semuanya ada proporsinya. Sesuaikan ya Pak ya. Iya. Untuk apa faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Ada faktor sehingga Bapak bisa mengambil keputusan dalam faktor yang apa? Ya saya yang menentukan adalah sikap yang dari semua orang yang kita lihat. Tentu dari kita juga karena kalau kita nggak care, mereka tidak akan care. Sikap care itu akan menjadi bentuk nanti keterbukaan. Karena yang kita cari kan informasi. Ya. Nah, yang kedua, saya juga akan menggunakan doa. Contoh ketika ada kasus kehilangan, orang udah jadi malingnya itu, padahal kita belum tentu dia dekat ini. Nah itu kan masalah sensitif, masalah perasaan, harga diri. Dan di situ kita perlu bantuan teknologi untuk mudah mencari informasi. Ini yang terakhir pertanyaan saya Pak ya, dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di luar pembelajaran apa sih yang Bapak petik? Ada satu kunci yang ini aku bertanya adalah satu sabar. Karena sabar itulah akan memudahkan. Tanpa kesabaran kita akan sulit.
nggak boleh putus asa. Yang kedua, yang menjadi dasar kehidupan ya, kita berikhlas. Masih ada ikhlas. Yang ketiga, itu sholat. Kenapa? Karena sholat itu kita akan mengetahui apa yang kita tahu. Kata ketika sholat kita ada informasi yang kita dapat. Ketika ada masalah ya saya hadapi, gitu ya, dengan kesabaran. Kita masih belum ini kita gunakan apa tadi? Tapi ada satu kunci yang dasar, apa yang kita Pak, dari pertanyaan saya itu saya dapat ilmu ya Pak, banyak dapat ilmu. Ternyata dalam menjadi seorang pemimpin kita mengambil keputusan bermacam cara ya Pak. Harus mempertimbangkan ya Pak ya, mempertimbangkan dari segala macam ya Pak. Sehingga kita tidak mudah menentukan sesuai dengan ingin kita. Kita harus melihat kondisi dan situasi ya Pak. Dan yang jelas itu jangan jadikan jabatan sebagai dasar untuk keputusan yang apa namanya, yang menjadikan kita itu namanya sudah tidak ikhlas. Saya sebagai kepala sekolah nggak bisa. Dari yang saya Bapak sampaikan itu saya dapat ilmunya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Bapak berbagi ini buat saya sehingga saya tahu ya jadi seorang pemimpin itu ternyata susah juga ya Pak. Terima kasih ya Bapak. Menambah waktu Bapak dan berbagi ilmu buat saya, pengalaman buat saya Bapak. Maaf mengganggu waktu Bapak. Terima kasih ya Bapak. Maaf ya, mengganggu waktu Bapak sebentar ya Pak ya. Karena ini saya ada tugas dari CDP angkatan 9 untuk mau tanya Bapak tentang sekolah-sekolah dalam mengambil keputusan dalam apa namanya dilema etika. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama, Bapak sebagai kepala sekolah mungkin sering mengambil keputusan ya. Keputusan itu cara mengidentifikasi antara dua keputusan itu gimana Bapak? Baik, terima kasih. Terkait dengan keputusan yang harus saya ambil ya, yang harus saya identifikasi adalah yang pertama adalah kalau ada kasus atau ada masalah itu saya identifikasi dulu ya kan, dari mulai mencari akar masalah itu ya kan. Kemudian akan saya tanyakan kepada yang berpihak-pihak tadi yang berkasus itu ya. Nah itu kasus antara kepala sekolah dengan gurunya atau guru dan anak-anak gitu ya. Yang jelas bahwa yang bersangkutan itu harus saya identifikasi dulu akar masalah di mana. Kemudian juga melihat dan meminta informasi dari yang terkait dengan kasus itu. Itu jadi saya tidak langsung menerima saja ya dari yang bersangkutan yang terkena kasus. Gitu ya Pak. Berarti kita cari dulu akar masalahnya Ya, Pak ya. Setelah Bapak mencari akar masalah, gimana sih Bapak mengambil keputusan tersebut? Karena sekolah ini merupakan organisasi ya, organisasi yang sudah terstruktur, ada kepala sekolah, ada wakil, ada staf, ada kelas. Maka sebelum saya mengambil keputusan, saya akan mencari dulu ya informasi-informasi yang sesuai dengan kasusnya gitu ya. Apakah terkait dengan siswaan, apakah terkait dengan kurikulum atau sarana ya. Yang jelas bahwa saya akan meminta dulu pendapat dari yang mempunyai kompetensi itu. Nah, jadi kepentingannya ya apa ya kan? Apakah dia memang harus memberikan informasi terkait dengan kasus itu atau tidak? Ya, jadi sama-sama harus saya ke pengetahuan dulu dari mereka ini ya kan. Berarti dalam mengambil keputusan, berarti Bapak komunikasi dulu sama tim manajemen Ya, ya. betul, ya. Lalu setelah Bapak dapat keputusan dari tim manajemen, berarti langkah-langkah prosedur apa yang akan Bapak terapkan? Ya, jadi langkah pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa mendengarkan dari masalah yang kita hadapi itu yang orang yang dalam masalah itu. Yang kedua ya kan, setelah itu saya ingin minta pendapat ya
dari orang-orang terkait gitu, ya kan. Kemudian setelah itu akan saya coba ya mencari dan mengkonfirmasi ya, karena informasi-informasi ini terkadang itu harus seleksi gitu kan, mana yang murni, mana yang bermuatan kepentingan gitu kan. Nah, itu kita pilih informasi itu mana bagian-bagian yang cocok untuk menyelesaikan kasus itu atau yang tidak cocok gitu kan. Nah, lalu kemudian setelah itu saya akan mencari waktu gitu kan. Nanti kalau itu kasusnya mendesak mungkin hari itu juga. Tapi kalau kasusnya itu panjang, kita cari waktu dulu untuk mencari koridor dulu ya. Supaya nanti ada masalah itu tidak jernih, tidak dicampur oleh baik pentingnya. Tapi untuk selama dalam keputusan Bapak ada nggak tantangan atau rintangan dilema gitu? Tantangan saya itu kadang-kadang adalah bahwa keputusan saya itu apakah sesuai dengan harapan keputusan saya ini akan dipahami oleh beberapa pihak ya, pada beberapa pihak ya, mungkin ada terima tidak ya. Tantangan berikutnya adalah bahwa seringkali orang itu tidak mau menerima perusahaan ya karena kepentingannya terganggu. Kemudian dia merasa bahwa kasus ini ya menguntungkan dia, kemudian harus dialihkan ya, misalnya itu kan. Nah, itu harus juga dipertimbangkan ya. Setelah kasus ini diputuskan apa kira-kira yang akan ada berikutnya. Berarti dalam mengambil keputusan kan memang ada tantangan ya Pak dalam mengambil. Tapi setelah Bapak membuat keputusan ini, Bapak ada tempat, apakah membuat merencanakan tempatnya atau ambil langsung keputusan sendiri gimana? Tergantung kasusnya. Dalam kasusnya. Ya, kalau kasusnya itu memang besar, ya kita bisa bicara kalau tidak resmi seperti ini, tapi kita harus langsung buat komunikasi ya. Kalau ada kasusnya, jadi kita harus dibawa ke ruangan, kemudian tempat itu pun saya diberikan keputusan. Nah, kalau kasusnya memang memerlukan duduk bersama, ya kan, memerlukan pendapat dari berbagai pihak, gitu ya, itu akan ada waktu yang harus disiapkan, ya. Agar mereka juga siap untuk menghadapi kasus ini selesai dengan baik, gitu. Tidak langsung gitu ya. Jadi ada ya Pak ya. Ya. Menyesuaikan kondisi situasi ya Pak ya. Ya, situasinya betul. Ya. Setelah itu Pak, yang memudahkan Bapak tuh dalam mengambil keputusan apa aja sih Pak? Yang memudahkan adalah apabila yang berkasih itu bermasalah itu tidak punya kepentingan, Oh gitu. ya, tidak punya rasa dendam, tidak punya keinginan itu tercapai. Gitu. Yang jelas bahwa untuk sampai kepada hal itu kita harus memberikan pemahaman yang sama bahwa orang yang ada dalam sekolah ini harus dalam satu visi yang sama. Visi tujuan yang sama ya Pak. Kita pemahaman visi yang sama ini mempermudah gitu, mengembalikan semua persoalan pada visi sekolah. Hal itu ya penting sekali kita itu terus-menerus menggelorakan visi-visi sekolah ini untuk mengurangi perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan sebelum ada masalah. Itu Yang terakhir sekali ya Pak ya. Ya. Pembelajaran apa sih yang kita Bapak dapat dari dalam keputusan dilema ini Pak? Yang pertama bahwa dalam menghadapi masalah itu kita harus hati-hati, kan? Hati-hati artinya ini, hati-hati ini apakah kasih ini menyangkut masalah pribadi atau masalah umum, ya kan? Kalau masalah pribadi harus ditangani dengan pribadi juga gitu. Tapi ini masalah harga diri ya. Kalau masalah umum itu bisa digunakan regulasi, peraturan yang ada. Ya. Kadang-kadang kasus ini menjadi masalah umum walaupun awalnya pribadi. Iya betul. Ya kan, gitu. Ya, memang menangani masalah pribadi ini perlu waktu khusus ya, karena ada konsep privat ya. Makanya dari itu saya
selalu hati-hati ya, apakah ini perlu diekspos atau tidak. Kemudian yang berikutnya ya, sebuah kasus itu ada yang perlu kita sampaikan kepada orang yang lain. Yang maksud apa? Yang maksud bahwa perbuatan yang melanggar etika, yang melanggar itu harus ditangani secara langsung. Kemudian teman-teman yang terkena kasus ini mungkin akan banyak menerima pelajaran gitu ya. Kemudian dia akan memperkenalkan pembelajaran itu kepada orang lain supaya tidak diulangi oleh orang lain. Jadi contoh kali saya ada guru saya ya kan yang pulang tanpa pengetahuan dan balik lagi gitu kan, itu kan kasus. Nah kita harus tegur tuh supaya apa namanya, supaya dia itu mengerti bahwa kesalahan itu harus diluruskan, jangan dibiarkan nanti yang lain ikut-ikutan. Jadi saya mengharapkan teman-teman yang berbuat salah itu atau rekan itu menggetok tularkan kepada lain supaya itu ulang lagi. Itu yang kedua ya. Yang berikutnya hikmahnya adalah bahwa dalam komunikasi itu selalu akan menimbulkan masalah. Iya. Ya, dan itu wajar ya. Dan itu memang harus dianggap sesuatu yang biasa gitu ya. Keputusan itu tidak harus diterima oleh semua orang, tapi tidak menyimpang dari aturan yang ada dan visi yang sama. Itu kuncinya. Dan jangan takut ya dengan keputusan ya. Karena keputusan itu harus diambil, apapun resiko yang diambil, tapi kita pilih resiko yang minimal sehingga nanti dampak kasus itu pun tidak terlalu besar. Kuncinya menyelesaikan masalah itu meminimalkan masalah yang akan datang. Akan jangka panjang ya Pak ya. Dari jawaban Bapak itu sebuah bagi dapat ilmu saya Pak. Ternyata menjadi sebagai kepala sekolah dan keputusan itu nggak susah, gampang, bukan gampang tapi susah Pak. Susah mempertimbangkannya, banyak yang akan dipertimbangkan Pak. Itu pelajaran buat kami. Mungkin saya akan belajar lagi, mungkin dalam mengambil keputusan, mungkin dalam internet yang terkecil ya Pak ya. Ini kan dari kepala sekolah kan ruang lingkupnya besar ya Pak. Terima kasih Bapak telah berbagi ilmu kepada saya dan kebetulan kita ada tugas demokrasi pada Tuhan dan orang sejati satu. Terima kasih ya Pak, waktu dan kesempatannya. Terima kasih.